Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Sevilla. Di sini saya akan membahas tentang manusia dan ilmu pengetahuan serta perbedaan filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam guna untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas tentang manusia dan pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar atau knowledge is justified through belief. Sedangkan secara terminologi akan dikembangkan berbagai definisi tentang pengetahuan. Menurut Dr. Andesazi Kazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat, dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini, yang mengetahui atau subjek memiliki yang diketahui atau objek di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Lebih lanjut lagi, dijelaskan bahwa pengetahuan dalam arti luas berarti semua kehadiran internasional objek dalam subjek. Namun dalam arti sempit dan berbeda dengan imajinasi atau pemikiran belaka, pengetahuan hanya berarti putusan yang benar dan pasti atau kebenaran kepastian. Ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang konsekuensi dari usaha-usaha manusia baik untuk memahami realitas kehidupan dan alam semesta maupun untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapinya, serta mengembangkan dan melestarikan hasil yang sudah dicapai oleh manusia sebelumnya. Menurut Endang Saifuddin As-Soleh, pemahaman ilmu pengetahuan diletakkan dengan ukuran pertama, pada dimensi fenomenalnya, yaitu ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai masyarakat, proses, dan produk. Ilmu pengetahuan yang memiliki strukturnya sendiri, ilmu pengetahuan juga bersifat independen atau bebas dari nilai, tetapi di sisi lain, sebagai instrumen atau alat dan proses, keberadaannya koheren tergantung dan diarahkannya. Siapa yang mengarahkannya? Yang menjawabnya tidak lain adalah manusia sendiri sebagai subjek ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketika memang bukan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat memerlukan dimensi etis sebagai alat kontrol bagi perkembangan iptek agar tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Alam ini yang terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab kepada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Selanjutnya, perbedaan filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Filsafat barat adalah tradisi filosofis dunia barat dan berasal dari pemikiran Prasokrates yang aktif di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Seperti Thales sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi dan Pythagoras sekitar 570 sampai 495 sebelum Masehi yang mempraktikkan cinta kebijaksanaan atau filosofia dan juga disebut fisiologoi, murid fisis atau alam. Socrates adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh, yang bersikeras bahwa dia tidak memiliki kebijaksanaan tapi merupakan pengejar kebijaksanaan. Filsafat barat dapat dibagi menjadi 3 era, yaitu kuno atau Yunani Romawi, filsafat abad pertengahan, Eropa Kristen, dan filsafat modern. Era kuno didominasi oleh ajaran filsafat Yunani yang muncul dari beberapa murid Socrates, seperti Plato yang mendirikan akademisi Platonis. Plato merupakan salah satu pemikir Yunani yang paling berpengaruh dalam keseluruhan pemikiran Barat. Murid Plato, Aristoteles, juga sangat berpengaruh.
Ia mendirikan sekolah peripatetik. Tradisi lain termasuk sinisisme, stoikisme, skeptisisme Yunani, dan epikureanisme. Topik-topik penting yang dibahas oleh orang-orang Yunani termasuk metafisika, atau dengan teori-teori yang kompeten seperti atomisme dan monisme, kosmologi, sifat kehidupan yang baik, eudaimonia, kemungkinan pengetahuan, dan sifat akal budi atau logo. Dengan bangkitnya kerajaan Romawi, filsafat Yunani juga semakin banyak dibahas dalam bahasa Latin oleh para filsuf Roma seperti Cicero dan Seneca. Filsafat abad pertengahan, abad ke-5 sampai 16 adalah periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan didominasi oleh bangkitnya kekristenan, dan karenanya mencerminkan keprihatinan teologis Yudeo-Kristian dan juga mempertahankan kontinuitas dengan pemikiran Yunani Romawi. Masalah seperti keberadaan dan sifat Tuhan, sifat iman dan akal, metafisika, masalah kejahatan dibahas dalam periode ini. Beberapa pemikir utama abad pertengahan mencakup St. Augustinus, Thomas Aquinas, Boethius, Anselm, dan Roger Bacon. Filsafat bagi para pemikir ini dipandang sebagai penyokong untuk teologi atau ancilla theologiae, dan karena itu mereka berusaha menyelaraskan filsafat mereka dengan interpretasi mereka terhadap kitab suci. Periode ini mencetus perkembangan skolastikisme, sebuah metode critical text yang dikembangkan di universitas abad pertengahan berdasarkan pembacaan dan perdebatan yang dekat pada teks-teks kunci. Periode Renaissance tahun 1355 sampai 1650 lebih melihat peningkatan fokus pada pemikiran klasik Yunani Romawi dan pengaruh humanisme yang kuat. Filsafat modern awal di dunia barat dimulai dengan pemikiran seperti Thomas Hobbes dan René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Setelah perkembangan ilmu alam, filsafat modern lebih terfokus mengembangkan landasan pengetahuan sekuler dan rasional. Beralih dari struktur otoritas tradisional seperti agama, pemikiran skolastik, dan gereja. Filsuf modern utama meliputi Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, dan Kant. Filsafat abad ke-19 dipengaruhi oleh gerakan yang lebih luas yang disebut The Enlightenment, dan termasuk tokoh-tokoh seperti Hegel, tokoh kunci dalam idealisme Jerman. Kierkegaard yang mengembangkan fondasi untuk eksistensialisme, Nietzsche, seorang anti-Kristen yang terkenal, J.S. Mill yang mempromosikan utilitarianisme, dan Karl Marx yang mengembangkan fondasi untuk komunisme, dan orang Amerika William James. Abad ke-20 menjadi saksi perpecahan antara filsafat analitik dan filsafat kontinental, serta tren filosofis seperti fenomenologi, eksistensialisme, positivisme logis, pragmatisme, dan linguistik. Yang kedua yaitu filsafat timur. Filsafat timur merupakan sebutan untuk pemikiran filosofis yang bermula dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Dalam filsafat timur, pandangan hati menempatkan posisi tertinggi setelah akal dan indera sebagai perangkat utama untuk sampai kepada kenyataan dan kebenaran. Dalam kebudayaan timur, pencapaian seseorang atas kenyataan kebenaran itu memiliki makna praktis dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku. Perilaku ini disebut sebagai adab, yaitu berupa norma dan aturan tertentu yang mengikat diri seseorang itu dalam melakukan perbuatan yang baik dan benar kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup, dan juga alam semesta.
kedudukan adab posisinya lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Ilmu dalam kerangka masyarakat Timur berimplikasi secara praktis pada perbuatan, yaitu perbuatan mulia yang menyelamatkan sesama manusia, makhluk, dan alam semesta. Perbuatan yang baik dan benar berupa budi pekerti atau akhlak yang baik adalah menjadi puncak pencapaian seseorang atas ilmu dan kebenaran. Dalam tradisi masyarakat Timur, dalam mencari dan menemukan kebenaran lebih banyak mengandalkan amalan atau laku. Melalui laku atau amalan akan menuntun menapaki tingkatan-tingkatan kenyataan hidup, baik yang bersifat fisikal maupun spiritual. Beraneka ragamnya amal perbuatan itu adalah karena tingkatan-tingkatan karunia spiritual atau waridatul ahwal yang diberikan kepada hambanya berbeda. Karunia spiritual atau waridat yang mempengaruhi hal atau state jiwa dalam keleluasan, kesempitan, dan kedekatannya dengan Tuhan. Namun ini semua bersifat batiniah. Karunia spiritual itu sendiri terlihat dan termanifestasikan dalam tindakan lahiriah yang meliputi pernyataan-pernyataan dan berbagai hal atau keadaan penting lainnya. Amal perbuatan merupakan bentuk kerangka yang tidak hidup atau sur kaimah. Namun nilai keikhlasan di dalamnya, sir al-ikhlas, memberikan ruh hidup padanya. Yang terakhir yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Selain itu, filsafat Islam memaparkan pula secara luas tentang ontologi dan menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan filsafat Islam diperluas ke segala aspek ilmu-ilmu yang terdapat dalam khasanah pemikiran keislaman, seperti ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, dan ilmu fikih lainnya yang diciptakan oleh ahli fikih Islam. Ibrahim Makdur memberikan batasan bahwa filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam pemikiran dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman, meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Pendapat lainnya mendefinisikan tentang filsafat Islam sebagai pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Secara sederhana, filsafat Islam dapat dirangkup menjadi 3 aspek, yaitu sebagai berikut. A. Filsafat Islam membahas masalah yang sudah pernah dibahas filsafat Yunani dan lainnya, seperti ketuhanan, alam, dan roh. Namun penyelesaiannya filsafat Islam berbeda dengan para filsafat lain. Para filsuf muslim juga mengembangkan dan menambahkan ke dalamnya hasil-hasil pemikiran mereka sendiri. B. Filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas oleh generasi sebelumnya, seperti filsafat kenabian. C. Dalam filsafat Islam terdapat pemaduan antara agama dan filsafat, akidah dan hikmah, serta wahyu dan akal. Jika dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim. Dunia Islam belahan timur yang berpusat di Baghdad lebih dahulu melahirkan filsuf Muslim daripada dunia Islam belahan barat yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Sumber dari pangkal tolak filsafat dalam Islam adalah ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun memiliki dasar yang kokoh dalam sumber-sumber ajaran Islam sendiri, filsafat banyak mengandung unsur-unsur dari luar, terutama Helenisme atau dunia pemikiran Yunani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.